Persoalan pernikahan paksa dan pernikahan di bawah umur telah menjadi isu besar dalam gerakan perempuan di Indonesia. Setelah Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1939, Nyonya Sri Mangunsarkoro menggagas berdirinya Badan Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan atau disingkat dengan BPPIP. Tugas lembaga tersebut adalah mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun undang-undang perkawinan, dan Maria Ulfa didapuk sebagai ketuanya. Perjuangan untuk menyusun undang-undang yang melindungi perempuan dalam soal perkawinan sudah dimulai sejak Kongres Perempuan Indonesia yang kedua yang diadakan di Batavia pada tanggal 20 hingga 24 Juli tahun 1935. Usaha penyusunan undang-undang tersebut sempat terhenti ketika Jepang datang dan kemudian diteruskan kembali saat era kemerdekaan. Pada tahun 1950, atas desakan gerakan perempuan, pemerintah kembali meneruskan penyusunan undang-undang perkawinan. Untuk keperluan itu, pemerintah membentuk sebuah panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan juga rujuk. Dua hal yang paling sering diperdebatkan dalam panitia ini adalah tafsir terhadap poligami dan usia minimal pasangan untuk menikah. Maria Ulfa dan gerakan perempuan yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI mengusulkan agar minimum pasangan calon pengantin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Dalam sebuah wawancara dalam proyek dokumentasi Arsip Sejarah Lisan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Maria menuturkan pada tanggal 1 Desember 1952 panitia sudah menyiapkan sebuah RUU perkawinan. Dalam RUU itu disebutkan usia minimal menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Rancangan tersebut merupakan hasil kompromi dengan berbagai pihak. Menurut Cora Friede de Stuers dalam bukunya yang berjudul Sejarah Perempuan Indonesia, panitia penyusunan undang-undang itu berkepentingan untuk menyusun sebuah peraturan perkawinan yang berlaku umum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa perkecualian dengan berdasar pada Pancasila. Semenjak tahun 1957, lagi-lagi pembahasan UU perkawinan macet, ditambah suasana politik dalam negeri yang tak kunjung reda dari pergolakan. Setelah pemerintahan berganti dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, gerakan perempuan kembali membahasnya. Pada tanggal 19 dan 24 Februari tahun 1973, tokoh-tokoh KOWANI termasuk Maria Ulfa kembali menemui DPR. Setelah hampir 30 tahun berjuang memiliki sebuah undang-undang perkawinan, akhirnya pada tanggal 22 Desember 1973, tepat pada peringatan Hari Ibu, DPR mengetuk palu pengesahan RUU perkawinan. Pada tanggal 2 Januari 1974, RUU perkawinan ini disahkan menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun Undang-Undang Perkawinan itu tidak mengakomodasi usulan gerakan perempuan tentang minimal usia dalam perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Menurut Maria Ulfa, pembatasan usia itu tidak lagi ideal, bahkan untuk era tahun 1970-an pun. Pada tanggal 18 Juni tahun 2019, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Yayasan Kesehatan Perempuan untuk menaikkan batas usia minimal bagi perempuan. Penolakan MK ini sekaligus melanggengkan pembatasan usia minimal yang bahkan pada era 1970-an sudah tidak ideal. Oke, sekian info yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah sebut. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.